Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini sesungguhnya bukanlah perkara tentang selalu mengikuti apa yang kita mau. Hidup ini sejatinya adalah perkara bagaimana selalu mengikuti apa yang Allah mau. Prestasi tertinggi dalam hidup kita ini sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu menekan ego kita, hawa nafsu kita, untuk tunduk, untuk patuh dengan aturan yang Allah tentukan. Dan bila kita bisa memenuhi itu semua, bila kita bisa melakukan itu semua, sesungguhnya kesulitan terberat dalam hidup pun itu akan terasa mudah. Di balik benda ini, di balik produk ini, ada kisah yang sangat luar biasa, yang tentu saja sungguh ini menjadi pembelajaran buat saya pribadi dan kita semuanya. Segitunya suamiku sedihnya, jangan buat suamiku sedih, jangan. Jadi saya tutupi dengan semangat. Nggak apa-apa yang kita masih bisa makan kok, nggak hari ini ya besok makan pastilah. Nanti kalau kita nggak bisa makan hari ini kita minta mama, kita minta kakak. Jadi kita ini kesedihan kita itu tidak akan terlihat, tidak akan kita rasakan. Kita senang, kita bahagia. Yang membuat rasa senang bahagia itu apa? Rasa syukur, doa, dan keyakinan yang sangat kuat lah bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriansa. Saya mau berbagi cerita dulu nih ya. Jadi dulu waktu saya kerja sebagai security di PT sebuah PT itulah gitu kan. Jadi sempat kebingungan pas waktu saya itu di PHK. Tahun 2019 akhir. Sekitar 2019 akhir. Habis itu kan enggak sempat kepikir mau bikin usaha apa gitu kan. Melangkah ke luar, balik ke rumah itu sampai rumah diem aja. Sampai rumah itu diem mikir gitu loh. Harus kerja apa lagi gitu kan. Jadi sempat blank gitu kan, jadi kayak orang kecewa gitu dan apa kayak gitu loh. Jadi bingung, nggak bisa mikir apa-apa lagi gitu. Jadi posisi saya sebagai istri kemarin itu yang saya rasakan, yang namanya istri pasti ada sedihnya ya. Sedih melihat suami di PHK saat itu. Dia itu sempat nangis saat itu, ngomong sama saya itu sempat nangis. Karena waktu itu kita sudah menuju awal Ramadan. Menuju awal Ramadan. Kita tidak ada tabungan, tidak ada persiapan untuk melangkah hidup lagi saat itu. Jadi benar-benar saat itu posisi suami saya itu terpuruk. Seorang suami kan menangis dan minta maaf sama saya. Minta maaf, ngomongnya gini, ya maaflah saat ini belum bisa ngasih nafkah karena kamu tahu sendiri kan, saya ini di PHK, tapi insya Allah nanti saya cari kerja lagi. Saat itu Bapak minta bikinkan saya surat lamaran kerja. Entah 4 atau 5 saya bantu bikinkan itu. Dengan sisa-sisa yang ada kan, kita sudah lamar ke sana, lamar ke sini, tapi tidak ada yang menerima karena kemarin itu faktor umur dan pendidikan.
Terus saya ngomong sama suami, oke yang kita nggak bisa kayaknya nih berharap sama orang untuk kerja. Karena kita nggak punya modal lebih, umur sudah sekian, dan ijazah pun minim. Nah, jadi kita berpikir untuk kerja apa yang bisa kita kerjakan aja. Jadi sempat saya membungkus kerupuk, membungkus kacang. Jadi kita jual di warung-warung sekitar sini, tapi sistem titip. Dan ya alhamdulillah untuk sementara bisa menopang kehidupan untuk saat itu. Cuman sekedar buat makan aja sih saat itu kita ya. Jadi berjalan selama 2 tahun itu kita memang sangat-sangat terpuruk. Terpuruknya ini dalam artian kita buat makan aja susah saat itu. Jadi sempat kita ini cari mengharap bantuan-bantuan dari pemerintah saat itu sekedar untuk mencari beras. Apapun yang bisa kita kerjakan saat itu selagi itu masih halal. Apa yang bisa kita jual buat makan lah saat itu ya mah. Jadi 2 tahun dan tahun kedua itu memang kita benar-benar di posisi di bawah. Paling bawah. Selama kita berumah tangga. Tapi alhamdulillah semangat kita sebenarnya masih ada. Semangat kita untuk memperbaiki kehidupan. Karena kita pikir kayak gini, kita masih panjang lagi ke depannya, kita nggak mungkin kayak gini aja. Kita masih berpikir, tapi mungkin saat itu kita masih belum diberikan jalan dan doa kita saat itu masih belum dijawab. Mungkin saat itu kita masih diuji bagaimana kita menghadapi ujian yang diberikan sama Allah. Jadi saat itu yang kita lakukan itu berdoa, berserah, dan melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Usaha terus lah pokoknya. Pernah bikin sambal juga, macam-macam lah pokoknya. Yang apa yang kita bisa jual, kita bikin. Iya, bikin kacang, goreng kacang, kita bungkus secara manual, terus itu kerupuk kita goreng, kita jual juga. Mandai yang kemasan, mandai juga kan, macam-macam lah lempok pokoknya. Juga dari buahnya kan. Dari buahnya. Kita bikin lempok. Tapi memang skala kecil dan itu memang tujuan kita buat bertahan hidup saja. Jadi tidak ada pemikiran kita untuk mengembangkan usaha. Yang penting bisa makan aja saat itu kan. Setelah 2 tahun melewati fase itu, akhir tahun kemarin pas Ramadan tahun 2021, Ramadan 2021 kita sudah punya pikiran apa sih usaha ya yang kita bisa lakukan lagi. Sempat kita mau bikin masker lah, bikin apa kemarin lagi lah. Jadi saking pengennya bikin masker itu kemarin itu kita sempat belajar menjahit, tapi memang nggak bisa. Karena nggak ada rasa cinta di hati. Pekerjaan itu kan memang pada dasarnya harus kita dasari cinta dulu ya, enak, nyaman, menjiwai lah pokoknya. Tapi saya sendiri ternyata nggak bisa. Nah, terus itu pernah sempat terpikir di tahun 2021 itu kita memang bikin sabun, tapi masih kayak mustahil gitu loh. Dan suami pun bilang kayaknya nggak mungkin yang kita bikin sabun itu. Sempat ragu dan itu kayaknya sesuatu yang mustahil. Ya sudah, saat itu kita pinggirkan lagi, ide kita itu kita pinggirkan lagi. Karena memang itu kayaknya nggak mungkin dah. Ya sudah, kita masih lagi berpikir. Tapi pas kebetulan saat itu di Ramadan 2021 itu ada ipar datang dari Jawa, kita sharing. Kita ini pengen banget punya usaha yang memang benar-benar jadi usaha, tapi apa gitu loh, jalannya itu apa. Sedangkan kita ini saat itu keterbatasan serbanya. Oke lah, masalah modal kita kalau misalkan ada jalannya kita ngutang atau minjem atau gimana, tapi ini apa yang mau kita kerjakan ini. Jadi saat itu adek bilang gimana kalau bikin sabun kak katanya kan. Jadi saya bilang sebenarnya sih pernah terpikir, tapi itu apa mungkin gitu. Dan ternyata ada punya link dan kita diberikan link untuk belajar, dan alhamdulillah setelah kita belajar beberapa bulan kan, itu ternyata bukan cuman
suka dan senang kita hasil dari belajar itu ternyata sebuah rasa kenyamanan itu kuat banget. Oh benar-benar aku cinta nih dengan hasil dari apa yang aku pelajari ini. Terus itu suami yang tadi meragukan, dan setelah kita sama-sama belajar dan ternyata hasilnya ini memberikan dampak yang positif, suami mendukung, sepenuhnya mendukung. Jadi alhamdulillah setelah itu kita berkomitmen sama-sama, kita nggak perlu lagi cari kerjaan keluar, karena memang mungkin jalan kita ini bukan sebagai pekerja. Tapi pembuat pekerjaan. Itu. Jadi awal pertama kali kita bikin itu bukan modal pinjam atau apa, tapi hasil dari kita memang kerja jual ini, dan suami sempat kerja di mana? Di bandara, tukang siram. Jadi tukang siram, sempat apapun memang dia kerjakan, walaupun itu hasilnya 10, 20, 30 tetap dia kerjakan. Memang alhamdulillah sebagai bentuk tanggung jawab dia, walaupun tidak mendapatkan penghasilan yang memang layak, tapi dia memang bagi saya sosok yang sangat bertanggung jawab walaupun bagaimanapun keadaannya. Walaupun 1.000, 2.000 kan dikumpulin kan. Jadi kita hasil pertama bikin itu 54 botol. 54 botol. 54 botol ini perjuangannya bagi saya dramatis, kalau kata orang sekarang ngomongnya dramatis. Jadi pertama kali kita beli botol, pertama kali kita bikin stiker. Nah, jadi ini yang pertama. Produk kita yang pertama ini perjuangannya Masya Allah. Ngambil stiker ke Martapura, hujan-hujanan, cuman ngambil berapa lembar lah ini. Pokoknya hasil jadinya 54 botol. Desain sendiri. Desain sendiri, mungkin masih kekanak-kanakan desainnya, karena memang cuman apa ya, semangat di sini tanpa ada ilmu. Jadi di sini semangatnya numpuk, tapi kita masih belum punya ilmu ya, desainnya itu bagaimana, cara promosi yang benar itu bagaimana, kita masih belum punya lagi. Nah, tapi alhamdulillah dengan lahirnya 54 botol ini dan terjual habis dalam 1 hari, dan masih ada yang nanya saat itu, ada lagi nggak ya? Kita bilang maaf habis, nanti kita insya Allah bikin lagi. Itu ada sesuatu semangat tersendiri di dalam hati pribadi ya, karena ternyata produkku suka orang, dicari sama orang gitu kan. Jadi alhamdulillah suami saat itu memang mensupport banget. Oke, yang kita bikin, nah kamu yang manajemennya gimana, bahan gimana, perlengkapannya, biar saya yang produksinya gitu. Ya. Dia karena kan prosesnya lumayan mengeluarkan tenaga ini. Jadi saat itu kita serba manual. Kita bermodal ember, bermodal pengaduk. Jadi suami yang mengaduk, saya yang mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi setelah 54 botol, kita alhamdulillah cari lagi sampai kita produksi yang kedua ini 100 botol. Yang ini 100 botol. Jadi alhamdulillah 100 botol saat itu terjual habis juga, kurang lebih kalau nggak salah 4 hari lah. 4 hari itu habis 100 botol. Dan itu bagi saya menambah semangat dan berpikir dan yakin ini kita bukan sekedar jualan. Ini adalah sebuah jalan merubah kehidupan kita, merubah ekonomi kita. Ini sebuah jalan, bukan kita lagi yang mencari pekerjaan, tapi kita membukakan lapangan pekerjaan saat itu. Dan alhamdulillah setelah habis di sini, kita langsung 1.000 botol. Jadi di 1.000 botol ini memang sedikit agak lama untuk penjualannya, karena kita masih memang keterbatasan ilmu ya. Pertama kita ilmu desain, ilmu perizinan, branding, dan promosi, marketing. Jadi memang 1.000 ini di situ kita menemukan pembelajaran baru. Bagaimana sih caranya menjual produk? Bagaimana sih caranya membranding produk agar produk kita ini dikenal masyarakat dan diingat gitu. Nah, jadi awal pertama kita membuat ini dengan merek Pasclean.
Jadi setelah 4 bulan menuju 5 bulan berjalan, kita sudah dapat pengarahan-pengarahan dari dinas-dinas terkait dan dari para pelaku-pelaku ekonomi kreatif, dan yang di bidangnya memberi arahan kepada kita dari dinas kesehatan juga. Ternyata ini perizinannya banyak dan lumayan. Kenapa banyak pertanyaan juga dari teman-teman, kenapa namanya Big Pass sedangkan kita membawa nama Banua? Kenapa tidak memberikan unsur-unsur Banua? Misalkan sabunku, sabun Banua atau apalah yang berkaitan dengan Banua kan? Jadi kita di sini Big Pass ini bukan sekedar nama bagi kami berdua. Jadi ini adalah doa dan harapan. Kalau kita pisah satu-satu mungkin mempunyai arti besar dan cepat. Nah, disitulah doa kita. Kita berharap Big Pass ini cepat dan besar sesuai dengan doa kita, harapan kita, dan memberikan dampak dan manfaat bagi orang-orang juga, bukan cuman membantu ekonomi kita, tapi juga ekonomi orang. Jadi belajar dan berkaca dari pengalaman itu membuat kita lebih paham dengan kerasnya hidup mungkin. Jadi kita ini gimana ya, ketika orang datang kepada kita, apalagi tujuan kita ini sebenarnya membukakan lapangan kerja. Jadi untuk membesarkan Big Pass ini bukan cuma sekedar memperbaiki ekonomi kita berdua, tapi juga untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi ketika orang datang kepada kita semaksimal mungkin memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang tersebut. Misalkan orang minta pekerjaan tapi dengan umur sekian yang tidak masuk dengan kriteria ataupun misalkan ijazah, kita sudah pernah di posisi itu dan rasanya itu, apalagi posisinya sebagai pencari nafkah suami. Jadi ketika dia datang melangkah ke sini dengan harapan bisa mendapatkan upah dan pulang itu dengan tangan hampa, itu sebenarnya rasanya itu kecewanya itu luar biasa. Jadi kita sudah pernah merasakan itu dan berusaha jangan sampai memberikan rasa yang sama kepada orang lain. Alhamdulillah kita dari 54 botol dari 54 botol naik ke 100 botol, naik ke 1000 botol, naik lagi ke 5000 botol. Dan alhamdulillah sekarang aman di 5000 botol. Jadi untuk penjualan kita masih di angka 5000 botol itu. Jadi target memang target, tapi alhamdulillah sudah mendekati di 5000 botol ukuran 470 ml ini, kita masih di situ. Dan alangkah baiknya apabila ini semakin besar, semakin luas, dan semakin banyak kita membantu ekonomi para pejuang nafkah. Buat teman-teman di luar sana ya, para pejuang nafkah khususnya para suami, jangan mudah menyerah. Dan sebenarnya di dalam rumah tangga itu tombak kekuatan suami itu di istri memang. Jadi ketika suami jatuh tapi istrinya menjatuhkan kembali, di situ titik terjatuhnya laki-laki. Tapi ketika posisi istri tetap memberi semangat kepada suami, bagaimanapun keadaannya, itu sejatuhnya bagaimanapun suami, dia masih mempunyai kekuatan, dia masih mempunyai semangat. Jadi saya tanamkan kepada para istri untuk tetap mensupport suami bagaimanapun keadaannya. Tuhan bersama kita, Allah bersama kita. Kita cukup berdoa dan berusaha. Tidak hari ini, besok Allah jawab. Tidak besok, entah hari keberapa di jalan di hidup kita, Allah pasti jawab. Yang penting semangat itu tidak pernah berkurang. Tidak hari ini, besok itu semangat itu semakin dinaikkan. Yang penting kita tetap doa dan berusaha. Terus maju terus, jangan down, jangan patah semangat. Yang penting yakin di dalam hati kita. Jangan gengsi. Allah pasti jawab doa kita, harapan kita. Itu yang benar-benar saya rasakan saat ini. 2 tahun bertahan itu tanpa pemasukan lah, maksudnya tanpa pemasukan itu bukan kita diam diri, itu bukan, karena memang tidak ada penghasilan tetap. Yang kita lakukan saat itu
berusaha, berdoa, dan saling mensupport suami istri. Walaupun ya kata saya tadi, walaupun kita untuk cari makan susah, tapi kita masih bahagia. Masih rasa syukur yang membuat kita bahagia itu. Alhamdulillah yang kita masih nggak kehujanan itu, masih bisa tidur yang walaupun numpang. kita lihat dong di luar sana yang tidur aja susah, gimana buat makan, buat happy kita nggak ada mikirin Nggak ada mereka. kepikir Kita masih alhamdulillah yang seorang suami itu nangis titikan banyu mata karena tidak punya penghasilan, sebenarnya juga kelemahan bagi istri. Lemahnya ini, ya Allah, kenapa segitunya suamiku sedihnya? Jangan buat suamiku sedih, jangan. Jadi saya ini sedihnya saya tutupi dengan semangat. Nggak apa-apa yang kita masih bisa makan kok, nggak hari ini ya besok makan pastilah, nanti kalau kita nggak bisa makan hari ini kita minta mama, kita minta kakak. Jadi kita ini kesedihan kita itu tidak akan terlihat, tidak akan kita rasakan. Kita senang, kita bahagia. Yang membuat rasa senang bahagia itu apa? Rasa syukur, doa, dan keyakinan yang sangat kuat lah bagi kami. Jadi sebagai penutup, semoga apa yang kami sampaikan, kami ceritakan, kami bagi bagian dari pengalaman hidup kami menjadi inspirasi, motivasi bagi teman-teman di sana. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita perjuangkan didasari dengan doa dan ikhtiar, insya Allah pasti akan Allah jawab. Tuh, yang penting tetap semangat dan jangan pernah terpikir untuk melakukan hal-hal yang salah karena keadaan ekonomi. Lalu kita berpikir mencari cara yang instan, itu bukan instan untuk enak, tapi instan untuk merendahkan ke titik kita paling rendah selamanya sisa hidup kita. Sekian dari kami. Saya Assalamualaikum. Saya Ibu Ani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jadi inspirasi. Selamat dan sukses untuk sabun cuci piring ekstra bersih Big Fast, sabun produk lokal Banjarbaru yang telah tersertifikasi halal dari MUI dengan barcode. Semoga sabun produksi dalam skala rumah tangga ini dapat terus bersaing dengan kualitas terbaik, optimis naik kelas, sehingga peluang lapangan kerja tercipta luas. UMKM tangguh, Indonesia tumbuh.